Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup
perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Salam sejahtera bagi kita semua. Sekali lagi disampaikan untuk saudara-saudara atau rukun keluarga atau rukun tetangga atau jemaat tetangga yang akan membawakan puji-pujian, disilakan memasukkan nama. Dia gembala
Puji-pujian berikut diundang sekali lagi untuk ujian berikut ini diundang keluarga besar Philadelphia Church. Ibadah pemakaman Ibu Gereja Adelina Lombok dalam keluarga Lopati Lombok yang tutup usia 72 tahun 11 bulan 3 hari. Untuk itu saya akan menyampaikan saya akan membacakan ibadah yang akan kita tempuh di siang hari ini. Ibadah pemakaman. Yang pertama, ucapan selamat datang. Sekali lagi, yang pertama ucapan selamat datang oleh Pelsus Kolom yang akan dibawakan oleh Bapak Diaken Joni Rorim Pandey. Dan acara yang kedua, puji-pujian. Dan acara yang ketiga, pembacaan riwayat hidup. Dan acara yang keempat, sambutan-sambutan penghiburan. Yang pertama dari BPMJ Immanuel Wanea. Dan yang terakhir dari pemerintah kota. Acara yang kelima yaitu penyerahan tanda kasih oleh keluarga. Dan acara yang keenam, ibadah, dan nantinya ibadah akan diawali dengan pujian oleh pelayan khusus. Acara yang ketujuh yaitu penutupan peti jenazah. Acara yang kedelapan, peletakan karangan bunga. Dan acara yang ke-9 yaitu ucapan terima kasih keluarga. Dan yang ke-10, ibadah dilanjutkan di ladang pekuburan akan dipimpin oleh kami atas nama keluarga besar Lopati Lombok dan juga anak-anak yang kekasih Bapak Arthur dan Ibu Mei bersama anak-anak keluarga Lopati Kilyu menyampaikan selamat datang. Selamat beribadah dalam kedukaan yang kami boleh alami pada siang hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah, dan terima kasih juga kembali kepada Ibu Pendeta, selamat datang. Ibu Ketua Jemaat Gemim Immanuel Wanea, dengan kasih kami sebut Ibu Solang Tampemawa STH yang nanti akan memimpin kita orang semua pada siang hari ini.
Sekali lagi kami sampaikan selamat datang. Yang kedua yaitu masih kecil, gembira dan senang.
Riwayat hidup. Nama Gereja Adelina Lombok. Tempat tanggal lahir Manado 19 Februari 1952. Ayah Gustav Justus Lombok almarhum dan Ibu Eti Nayoan almarhumah. Gereja Adelina Lombok menikah dengan Petrus Lopati di Gereja GPIB Cimahi pada tanggal 26 November tahun 1977, menjadi keluarga Lopati Lombok, dan dikaruniai satu orang anak laki-laki, Arthur Adrianto Lopati, yang lahir di Jakarta tanggal 11 April tahun 1980, menikah dengan Priscilla Quelju pada tanggal 5 Agustus 2013 di Gereja Gemim Immanuel Wanea, menjadi keluarga Lopati Quelju dan mempunyai 3 orang anak, Maria Audrey Lopati, Immanuel Christian Lopati, dan Magdalena Vania Lopati. Gereja Adelina Lombok memiliki seorang kakak, yaitu Vence Gustav Adolf Lombok almarhum. Riwayat sebagai atlet tenis meja sulut dan prestasinya. Tahun 1967 mengikuti Porwil 2 di Manado dan mendapatkan medali perak. Tahun 1969 mengikuti PON ke-7 di Surabaya. Tahun 1971 mengikuti investasi di Jakarta. Tahun 1972 mengikuti Kejurnas di Semarang. Tahun 1973 mengikuti seleksi Prapon ke-8 di Jakarta dan menjadi peringkat 8 besar. Tahun 1973 mengikuti PON ke-8 di Jakarta. Tahun 1974 mengikuti Kejurnas di Samarinda. Tahun 1976 mengikuti Kejurnas di Banjarmasin. Tahun 1971 sampai dengan tahun 1977 berturut-turut menjadi juara tunggal putri tenis meja se-Sulawesi Utara. Tahun 1977 setelah pensiun jadi atlet tenis meja, mengikuti penataran wasit nasional, mengikuti penataran wasit internasional, dan mengikuti penataran pelatih nasional. Tahun 1977 menjadi wasit PON ke-9 di Jakarta. Tahun 1979 menjadi wasit di SEA Games di Jakarta. Tahun 1981 menjadi wasit PON ke-10 di Jakarta. Tahun 1982 menjadi wasit kejuaraan Asia di Jakarta. Tahun 1983 menjadi wasit di SEA Games di Kuala Lumpur. Tahun 1985 menjadi wasit PON ke-11 di Jakarta. Tahun 1987 menjadi wasit Kejurnas di Jakarta. Tahun 1989 menjadi wasit PON ke-12 di Jakarta. Tahun 1991 menjadi wasit SEA Games di Manila. Tahun 1993 menjadi wasit PON ke-13 di Jakarta. Tahun 1994 menjadi wasit SEA Games di Jakarta. Tahun 1997 menjadi wasit PON ke-14 di Jakarta. Selama menjadi wasit nasional dan internasional, telah mendapatkan piagam dari 3 gubernur Jakarta, yaitu Gubernur Ali Sadikin, Gubernur Atmo Darminto, dan Gubernur Suprapto. Riwayat prestasi di Dharma Wanita Dirjen Pajak. Tahun 1989 menjadi juara 1 tunggal putri kejuaraan Dharma Wanita Dirjen Pajak seluruh Indonesia dan mendapatkan medali emas. Tahun 1990 menjadi juara 1 tunggal putri Dharma Wanita Departemen Keuangan di seluruh Indonesia. Tahun 1998 pensiun menjadi wasit dan pelatih dan pemain tenis meja Dharma Wanita Dirjen Pajak. Tahun 1998 kembali ke Manado karena ada kerusuhan besar-besaran di Jakarta. Riwayat pelayanan.
Pada tahun 1996 pernah menjadi Ketua Kaum Ibu Jemaat GPIB Gracia Bekasi, dan sementara menjalankan tugas sebagai pelayan, Tante Ica mengundurkan diri karena kembali ke Manado karena pada saat itu sedang terjadi kerusuhan. Tahun 2010 sampai 2013 menjadi Syamas di Gemim Immanuel Wanea. Riwayat sakit. Terhitung Agustus 2024, kesehatan mulai menurun, sering masuk rumah sakit dengan riwayat sakit saraf kejepit dan menjalani terapi. Awal Desember terakhir beribadah di gereja dan sesudah itu terbaring di tempat tidur dan sudah tidak bisa beraktivitas sama sekali. Kondisi Tante Ica semakin menurun karena sudah 11 hari terakhir sampai meninggal. Tante Ica sudah menolak untuk makan dan anak-anak berinisiatif untuk membawa ke rumah sakit, tetapi Tante Ica menolak dengan alasan lebih suka dirawat di rumah. Dan akhirnya pada Rabu 22 Januari tahun 2025, Tante Ica, Mama, Oma yang kekasih dipanggil pulang oleh Yang Maha Kuasa dan tutup usia pada usia 72 tahun 11 bulan 3 hari. Demikian riwayat hidup yang selain riwayat sakit, riwayat hidup ini telah dibuat sendiri dengan benar dan ditulis sendiri oleh Tante Ica, dan menurut informasi dari Arthur, katanya sudah ditulis sejak tahun 2023. Demikian riwayat hidup ini. Terima kasih. Yang dikasihi Tuhan, dan secara khusus keluarga besar Lopati Lombok yang sedang berduka. Masih di tengah suasana sukacita tahun baru, tahun 2025, Tuhan menyatakan sudah sembuh total. Tidak lagi merasakan sakit. Tuhan yang sungguh mengasihi Ibu Ica sehingga telah mengangkat sakit yang diderita, memberi istirahat yang panjang kembali ke pangkuannya. Inilah otoritas Tuhan yang diberlakukan bagi keluarga. Tentu ada rasa sedih dan berduka dari anak-anak, cucu, serta keluarga. Tapi yakinlah bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik. Terbaik bagi keluarga, lebih khusus terbaik bagi Ibu Ica sendiri. Di dunia ini diperhadapkan dengan dua peristiwa, yaitu kelahiran dan kematian. Yang keduanya bukanlah keinginan atau diatur oleh yang bersangkutan. Dan berbicara kematian bukanlah suatu hal yang menakutkan. Dikutip dari surat Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21 berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Olehnya Wanea serta seluruh anggota jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya teman pelayan khusus periode 2010-2013. Ibu Ica pernah bekerja sama dalam pelayanan gereja Jemaat Immanuel Wanea, menjadi mitra kerja Tuhan sebagai Syamas di kolom 9 ini. Tentu semua dedikasi, pengorbanan, serta pelayanan Ibu Ica diperhitungkan Tuhan. Terima kasih kepada keluarga yang telah memberi kesempatan Ibu Ica melayani Tuhan di Jemaat Immanuel Wanea. Doa kami kiranya keluarga terus dikuatkan dan dihibur oleh Sang Maha Kuasa. Dan untuk dana kebersamaan, dana duka nanti akan diserahkan di gereja sebentar. Tapi saat ini kami akan menyerahkan dana duka dari wanita Kom Ibu Jemaat Immanuel Wanea. Kiranya dapat diterima oleh keluarga. Sabar, Mas. Ya. Saya mewakili keluarga Lopati, pertama menyampaikan duka cita yang dalam atas meninggalnya Ibu Ica Adelina Lombok
keluarga Lupati Lombok, kakak ipar kami, suami dari almarhumah adalah sepupu kami yang sudah meninggal juga berapa tahun lalu, 3 tahun lalu kalau tidak salah. Bapak Ibu, Ibu Ice kita kenal berbadan besar, bersuara menggelegar, bagaikan guntur, dan suka menggertak. Ada kemenakan yang bilang kita lebih takut pada Tante Ice daripada pasuar tepit yang sengkar kelas. Nah Bapak Ibu, dengan suara yang besar, badan yang bongsor, tidak dapat menolak kematian seorang atlet yang berprestasi dengan segudang prestasi internasional dan nasional, akhirnya tergeletak sakit. Dan itulah kemahakuasaan Tuhan yang kita terima sebagai bagian dari kehidupan, bahwa tidak ada seorang pun sehebat apapun yang dapat menolak kematian, termasuk almarhumah. Beliau ini dekat dengan kami, dengan suara yang menggelegar. Seringkali kalau berkunjung ke Tikala, kalau bercerita itu pintu rumah aja kita goyang karena suara besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, atas nama seluruh keluarga Lupati menyampaikan duka cita yang dalam kepada anak, menantu, cucu keluarga Lupati Kuelyu, juga kepada keluarga besar Lombok yang menjadi bagian dari Ibu Ice. Tuhan kiranya menghibur keluarga, memberi kekuatan kesehatan, bahkan dalam melewati masa duka cita ini tetap mempunyai pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kecil, Arthur dan May, dan 3 anak sekarang. Nah, kami berdoa Tuhan kiranya senantiasa berada bersama keluarga ini di dalam duka cita, menghibur, melipur lara keluarga yang berduka. Sekali lagi, atas nama seluruh keluarga Lupati menyampaikan duka cita yang dalam. Terima kasih. Kalian yang saya kasihi, Ibu Immanuel Wania dan Ketua Wilayah Manado Tenggara. Yang saya kasihi juga yang telah membawakan sambutan tadi, Ibu Penatua Yvonne Menembu Andris, SIP 2 yang berada di Jemaat Immanuel Wania, bahkan hamba-hamba Tuhan ataupun pendeta dari mana saja berada, bahkan dari jemaat tetangga yang hadir. Dan selanjutnya saya sangat banggakan dan saya cintai untuk seluruh warga lingkungan 3 Kelurahan Tanjung Batu yang boleh hadir mengambil bagian dalam ibadah pemakaman pada siang hari ini. Ibu Bapak yang dikasihi dan berkati Tuhan, pada hari kemarin, tepatnya hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, kurang lebih jam 6.30 atau 6.45, Bapak Arthur Lupati menelpon kepada saya, dan pas mulai dari awal pembicaraan nada mulai terasa lain dan tidak seperti biasa. Dan tentu saja saya tanggapi, oh kita nalar berjalan bahwa ada apa-apa, nggak seperti biasanya. Bapak Arthur bertelepon dengan nada bicara seperti itu, ya. Iya tuh. Kita sudah tahu, nanti kita terima. Awal tahu informasi seperti itu, saya datang ke tempat di rumah ini, dan dari kaum keluarga juga bilang, malah minta tolong mau pastikan sebetul-betul ini Ibu Ica sudah terkapar, sudah bernyawa. Jujur, sebagai manusia, kita juga kalau dalam keadaan begitu
belum pernah. Tapi dalam posisi seperti itu kita mesti lakukan. Kita harus pegang Taice ke tangan, menadi, kita kasih merasa kalau bisa ada nafas di situ ternyata. Karena kita lihat waktu kita sampai, kita pegang dari kaki, sedang diizinkan dari kaum keluarga besar. Kalau orang biasanya membawakan sambutan pasti telah mengangkat tema mengenai kehidupan dan kematian. Tapi kalau di saat ini saya pun hanya menambah sedikit di mana orang sebagai manusia makhluk hidup ada di dalamnya proses. Yang pertama orang datang ke dunia dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua, tapi orang tidak lupa dengan proses kehidupan yang orang jalani. Sama seperti Ibu Ice datang ke dunia ini dilahirkan dan dia mengalami proses demi proses, sehingga kalau orang boleh baca riwayat dengar riwayat hidup tadi, banyak hal yang almarhum telah kerjakan baik secara pribadi maupun untuk bangsa dan negara. Kalau orang dengar bersama, dulu kita pernah dengar bercerita dengan almarhum, dia bilang dia bersyukur bahwa pribadi ini merupakan salah satu atlet yang merupakan atlet wanita dan merupakan wasit pertama, wasit internasional pertama yang ada di Indonesia. Jadi kalau mau TPP, pribadi seorang Ibu Taice Kaupati Lombok ini sungguh luar biasa. Memang kita tahu sebagai manusia orang punya karakter pribadi yang berbeda-beda. Tuhan ciptakan orang semua sungguh luar biasa, tapi di pokok pertemuan kita pada kali ini yang kepada pemakaman Ibu Ice, di mana pribadi kita luar biasa. Saya saat ini berdiri membawakan sambutan mewakili pemerintah setempat, pemerintah Kota Manado, Wali Kota Bapak Andre Ango dan Wakil Wali Kota Bapak Richard Solang. Saya ingin selaku Ketua Lingkungan 3 ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi kaum keluarga besar Bupati Lombok, dan di dalamnya ada Arthur dan May. Biarlah meninggalnya mama atau pada saat ini Ibu Ice telah meninggalkan Arthur dan May. Biarlah kita mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Dan yang terakhir, izinkanlah saya untuk memberikan pesan-pesan pemerintah seperti biasanya. Yang pertama, marilah kita menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan kita, mulai dari rumah kita masing-masing yang merupakan wilayah terkecil. Selanjutnya kita boleh melanjutkan ke sekeliling rumah kita. Dan kedua, yang seringkali dilupakan oleh warga masyarakat, yaitu memperhatikan hal-hal dokumen pribadi keluarga, di mana tanda tangan basah tapi menggunakan barcode, dan sistem pendataan di Kota Manado juga telah menggunakan barcode. Jadi sistem yang baca sampai data, dan apabila warga yang belum memiliki kartu keluarga yang belum berbarcode, marilah untuk merubahnya untuk menjadi KK yang berbarcode. Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah atau tongkat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam ibadah malam penghiburan yang pertama, kita mendengar bagaimana anak yang terkasih, Arthur, yang begitu bangga dan mengasihi ibu yang terkasih dalam kelebihan dan kekurangan ataupun kelemahan dari mama yang terkasih.
Kemudian kita masuk pada acara berikut ini, yaitu ibadah, sambil kita mati laptop di TV. Tugasku telah selesai, selamat ku tiba di pantai permai, dan dari Tuhan ku tak tercerai. Itu bagiku bahagia, maka ku selamanya bahagia, bahagia, bahagia. Bila ku pandang Tuhanku kelak, aku bahagia, bahagia. Bila kelak oleh kurnianya, Bila kelak oleh kurnianya, aku disambut di sorga cerah, dan ku memandang sinar wajahnya. Itu bagiku bahagia, maka ku selamanya bahagia, bahagia, bahagia. Bila ku pandang Tuhanku kelak, aku bahagia, bahagia. jemaat diundang kita dapat menerima apa yang Tuhan Allah perbuat bagi hidup kita, seperti yang terjadi dan dialami oleh keluarga Laupati Lombok di tempat ini. Harus menerima dengan iman apa yang Tuhan kerjakan pada mereka dengan meninggalnya saudara kita yang kekasih, Ibu Grice Adelina Lombok. Marilah jemaat Tuhan bersama keluarga Laupati Lombok kita beribadah mengagungkan Allah yang telah menjadikan kita jiwa yang gelisah. Oh
kasih Yesus Kristus Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka, dan bagi kita sekalian. Jemaat silakan duduk. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, berbahagialah orang penghiburan atau berita anugerah Allah dalam rumah Bapakku. Ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itulah pembacaan Alkitab kita. Diundang lagu pujian penghiburan dari Jemaat Kolom 8. Kolom 9. Jemaat Kolom 9. Menjadi sutra
ini. Dia ternyata adalah atlet nasional bahkan internasional. Dia juga adalah wasit internasional. Luar biasa. Tadi juga dalam sambutan badannya yang besar, bicaranya yang kuat. Sebenarnya bulan 3 hari Tuhan memberi nafas hidup bagi Ibu Ica. Banyak yang telah ia buat dan telah ia lakukan dalam hidup, sehingga tadi kita bercerita dengan teman Pelsus, seharusnya mesti ada dari KONI datang di sini, karena ini ibu berprestasi luar biasa. Walaupun sekian orang mungkin sekarang sudah tahu, karena dari tahun 70-an sampai 90-an, tetapi harusnya mereka diberitahukan. Cuma mungkin tidak terpikirkan tentang hal ini. Sebab sebagai manusia tentu dia perlu mendapatkan penghargaan dari pemerintah oleh prestasinya itu. Namun saudara-saudara, penghargaan yang lebih penting adalah penghargaan tentu dari Tuhan. Ya, penghargaan dari Tuhan yang benar-benar memberi kepada dia kemampuan selama sekian waktu lamanya boleh menjadi atlet, selama sekian waktu lamanya dia menjadi seorang wasit perempuan yang memang kita jarang tidak pernah dengar di Indonesia ada wasit perempuan. Kalau ada kurang akhir-akhir ini, kalau misalnya ada, ini luar biasa. Keluarga, cucu-cucu juga. Bahkan pernah menjadi seorang pelayan khusus di GPIB, ternyata Penatua Wanita Komibu. Dan di sini pernah menjadi seorang diaken. Dulu saya bilang syamas, ya. Dan saya kira ini adalah berkat juga bagi anak-anak dan cucu-cucu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi sekali lagi, sekuat apapun kita, semampu apapun kita, dokter canggih sekalipun di dunia ini ada, tetapi nafas hidup manusia adalah milik dari Tuhan. Kalau waktunya Tuhan semua ambil, dia akan ambil itu. Oleh karena itu, maka setiap orang selalu sebenarnya berupaya supaya dia boleh umur panjang, boleh menikmati lagi hidup, seperti upaya-upaya tentu dari anak Arthur, supaya mama yang kekasih kalau boleh belum mau meninggal. Itu yang jadi harapan tentu setiap orang, suka supaya kalau boleh lebih lama lagi mau hidup. Tapi ternyata inilah waktu Tuhan untuk Ibu Ica. Hari Rabu telah Tuhan panggil pulang ke pangkuannya. Kita percaya dia pulang ke pangkuannya. Dan karena itu dengan demikian kita harus imani kematian ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita dengan hambanya Ibu Ica. Bukan akhir perjumpaan dari anak-anak dan cucu-cucu, kakak beradik, saudara bersaudara dengan Ibu Ica. Namun pada satu waktu, di waktu Tuhan, kita pasti akan berjumpa dengan dia. Kalau orang hidup benar-benar percaya sungguh pada dia, sang pemilik hidup ini, dan hidup dalam kehendak Tuhan. Sebab barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan mati selama-lamanya. Dalam bagian Alkitab ini katakan, janganlah gelisah, dalam kalimat penghiburan tadi di Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, berbahagia mati di dalam Tuhan. Siapa dia sudah mau di rumah sakit? Karena dia sosial. Ya tahu partner, bahwa di rumah sakit, so dia mau bawa. Karena dia siap untuk meninggalkan hidup ini. Dan saya percaya kalau orang sosial, dia berupaya dalam DP hidup, backing selalu apa itu benar dan berkenan pada Tuhan. Karena masing-masing orang Tuhan sosial talenta, termasuk DP cara bicara. Ya, ada orang bicara yang lembut, tapi belum tentu hatinya lembut. Ada orang yang bicaranya memang tegas, bahkan kedengaran kasar, tapi dia punya hati yang tulus untuk buat orang lain mau bikin jadi baik-baik. Kita punya anak dulu masih kecil, belum TK malah kita pukul. Saya juga sebagai pendeta tentu bukan berarti saya biar jodoh anak kalau banakal, tapi ketua pakai akal budi, bukan so bahagia sampai so tahu diri. Jadi habis kita pukul padahal udah ukur baik-baik, malah kita tadi sakit adek.
Kenapa mama ada pukul? Dah pukul masa nak sakit? Kenapa mama ada pukul? Supaya dia menjadi anak baik-baik. Jadi orang tahu bahwa ketika orang marah, ketika bahkan orang pakai cambuk pun, itu untuk supaya dia menjadi anak yang baik. Saya percaya juga Ibu Ica ini, karena dia mau orang lain berbuat yang baik, termasuk anak dan cucunya, dia bicara seperti adanya dia. Karena itulah talenta Tuhan bagi dia, yang tidak bisa orang tolak, dan dia tidak bisa orang kasih sama dengan orang lain, atau orang mau jadi sama dengan dia. Dia juga punya talenta sebagai atlet. Itu talenta yang luar biasa ya, orang lain juga tidak bisa punya, karena Tuhan tidak kasih pada orang. Menjadi seorang wasit, itu adalah talenta Tuhan juga yang luar biasa. Ini patut kita banggakan sebagai warga masyarakat yang ada di dunia ini seharusnya. Terutama dibanggakan oleh keluarga besar yang ada. Cucu-cucu mudah-mudahan ada yang mau dapat talenta sama dengan Oma. Jadi atlet, jadi wasit. Yang memang kalau dulu tidak dapat lihat sekali itu penghargaan yang jarang. Kalau sekarang mungkin ada. Pak Arthur pasti tahu itu. Seorang wartawan banyak tahu tentang keadaan yang ada di daerah kita dan di negara ini. Jadi saudara-saudara, kemudian selanjutnya yang dikatakan tadi, so kata roh supaya mereka beristirahat dari jadi lelah. Kemudian sebelum masuk pada persembahan, kita akan dengarkan lagi lagu dari
Tuhan. Boleh menikmati perhatian Tuhan melalui cinta, kasih dan perhatian dari Ibu Berice Adelina Lombok semasa dia hidup bersama mereka. Terima kasih sebagai anak, sebagai cucu boleh menikmati berkat Ibu Berice Adelina Lombok dengan talenta seorang aktif pingpong. Harapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bermohon serta bersyukur kepadamu. Amin. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Kemuliaan Allah memerdekakan kamu, kekuatan Allah mendukung kamu, damai Allah menghibur kamu, dan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu sekarang dan selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku
tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Disemayamkan, kita akan mengadakan peletakan bunga terakhir oleh Anda dari Ibu Lopati Lombok, dan Arthur, Mei, dan anak-anak. Kemudian mewakili keluarga Lombok, mewakili keluarga Lombok. Kemudian mewakili keluarga Lopati. Kemudian mewakili pelayan khusus Jemaat Immanuel Wanea. Kepala Lingkungan Kelurahan Tanjung Batu, Lingkungan 3. Mewakili sahabat dari Tante Ica, Ibu Ronolinga. Ya, cuma simbolis Pak. Dan yang terakhir kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang dibawakan oleh anak terkasih Bapak Arthur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Terus. Damai di hati. Kami dari keluarga mewakili Mama, kami berterima kasih sekali dan beribu-ribu terima kasih kepada para jemaat, teman-teman Mama maupun yang sempat kenal sama Mama itu. Kita terima kasih sudah datang, sudah meluangkan waktu. Mungkin ini terakhir mau lihat Pak Mama, tapi kita tahu semua pasti Mama punya kenangan dengan ibu-ibu, bapak-bapak akan menjadi selamanya. Jadi sekali lagi kami keluarga berterima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Acara selanjutnya kita akan menuju ke Gereja Gemini Immanuel Wanea untuk disemayamkan.
Siap, gerak. Pada almarhum Ica Bupati Lombok, mantan Piasus Semin Mengelwania. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Silakan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever. Resminya Ibu Ica Lombok dalam keluarga Lopati Lombok, kita akan mulaikan dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ucapan selamat datang. Kedua, ibadah oleh Pendeta Olga Ketuhut dan Ketua Majelis. Turut sepenanggungan dengan apa yang boleh dirasakan oleh keluarga besar Lopati Lombok dengan meninggalnya Ibu Ica Lopati Lombok, dan dalam pelayanannya di Unit Manalonia pada periode 2010 sampai 2013. Kita yakini bersama ini semua perkenan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita selalu meyakini apa yang Tuhan telah buat baik adanya. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan saat ini semua yang kita berhadir di ibadah saat ini, kita akan bersama-sama dalam ibadah. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, terlebih khusus kepada keluarga besar Lopati Lombok yang saat ini memangku duka cita ketika Tuhan memanggil pulang hambanya yang Dia kasihi, almarhumah Ibu Gereja Adelina Lombok, saat ini disemayamkan di Gereja Genir Immanuel Wania. Bagaimana mengingat tentang pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya pada tahun 2013, 2010 sampai 2013.
Karena itu, marilah saudara-saudaraku, kita menyanyi bersama-sama siapa yang setia hingga ke tamat. Siapa yang setia hingga ke tamat, iring Yesus mesti pasti pulang, meskipun sengsara dan seru selalu serang. Siapa yang setia akhirnya janjimu harus Tuhan. Tiada tidak mahkota indah di dalam rumahmu. Dengarkanlah jaminan yang Tuhan anugerahkan kepada Ibu Gereja Adelina Lombok. Maka sungguh ada firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 6. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Kita sambut dengan melakukan bila tugasku telah selesai. Bila tugasku telah selesai, selamatku tiba di pantai permai, dan dari Tuhanku tak tercerai. Itulah itu bahagia Bapa, ku selamanya bahagia. Bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa atas surga maupun bumi, yang menciptakan kami manusia segambar denganmu, yang memberikan kemuliaan di antara makhluk ciptaan lainnya, kasih-Mu yang tiada terbatas, kasih-Mu yang dalam. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus segala kesalahan dan dosa, sehingga kebangkitan Tuhan memberikan kami keselamatan hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus atas karya pengorbanan-Mu, atas karya selamat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami manusia. Ketika Engkau yang mempercayakan kepada kami untuk menjalankan, melanjutkan
gereja ada di mana duka cita mereka. Tetapi Tuhan, Engkau yang melukai, Engkau yang membalut di dalam kasih setia-Mu, sehingga Engkau tahu segala keterbatasan, kelemahan dan kekurangan keluarga dalam mereka memikul duka cita ini. Dan di dalam Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberikan penghiburan yang sejati. Karena itu Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami letakkan keluarga besar Laupati Lombok, keluarga Laupati Develju. Dalam mereka akan melanjutkan segala tanggung jawab kehidupan di dunia ini. Ya Bapa, kami memohon Engkau akan mengambil alih dan Engkau akan menuntun, Engkau yang akan turut bekerja dan memberkati keluarga ini bersama dengan keluarga besar, saudara bersaudara. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Maka kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada Ibu Gereja Adelina Lombok dalam melayani Engkau Tuhan semasa hidupnya. Dan di akhir-akhir kehidupannya Tuhan, maka imannya yang masa ini akan dibawa ke ladang pekuburan. Maka kami memohon padamu Tuhan, biarlah Engkau akan menuntun arah-arah di ladang pekuburan yang akan dilanjutkan dengan ibadah di tempat pekuburan. Maka terpujilah nama-Mu Bapa, sampai kami memohon, biarlah kiranya kami diberikan hati seorang kami berdoa. Amin. Hai demikianlah ibadah persemayaman di gereja ketika Tuhan telah memanggil pulang hamba yang Dia kasihi, Ibu Gereja Adelina Lombok. Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang tinggalkan. Kami hormati kepada Menteri Pendeta Rizky Aswan Mawar SPH, teman-teman dan kerja, para pendeta yang hadir, pada semua Yesus serta jemaat, anak-anak, istri dan anak-anak. Pertama sekali, selamat jemaat Tuhan. Tentu di gereja Adelina Lombok. Pada saat itu sebagai Yesus Kolom 21 diteguhkan sebagai pelayan khusus selama periode 4 tahun berjalan. Dia telah memberi diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Selama 4 tahun menekuni pelayanan di Jemaat Kolom 21 lain, sudah tentu bicara kelemahan dan kelebihan, kita semua tidak luput dari kelemahan dan kelebihan. Tetapi mari kita melihat pemberian diri almarhum yang telah diberikannya selama 4 tahun. Dan Tuhan telah menetapkan langkah hidupnya sampai hari ini. Hari ini almarhumah ada bersama pelayan khusus di rumah Tuhan ini adalah sebagai tanda terima kasih jemaat atas pengabdian hambanya selama kurang lebih 4 tahun, dilanjutkan oleh anak-anak dan cucu. Oleh sebab itu di kesempatan ini Badan Pekerja seluruh kas kepada semua keluarga Laupati Lombok, Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.
Selanjutnya dari Kolom. Kami silakan kepada khusus di Kolom tersebut. Selanjutnya mengikuti yang akan diproyek. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan
kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tak selalu pahami apa yang akan terjadi di hati, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Di dalam Tuhan, saatnya kita akan memasuki ladang pekuburan. Oleh karena Tuhan Allah kita telah mengambil kehidupan Ibu Grice Adelina Lombok, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali ke dalam tanah, abu kembali ke dalam abu, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Yohanes 11 ayat 25 hingga 26. Kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat. Terimalah berkat Tuhan supaya pulang dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Kita sambut dengan amin, amin, amin. 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 Kita tutup dengan sebuah lagu, kuserahkan pada Tuhan tubuh nyawa jiwaku. Kuserahkan pada Tuhan tubuh nyawa jiwaku. Cuma aku hendak hidup. Cuma aku hendak bagi Dikau Tuhanku. Bagi Dikau Tuhanku, tubuh nyawaku, tubuh nyawa, roh dan jiwaku, roh dan jiwaku serahkan Sio Tuhan. Ku serahkan Sio Tuhan, sambut hamba-Mu. Sambut hamba-Mu. Ibadah di ladang pekuburan sudah selesai. Tuhan memberkati orang semua. Amin. Dipersilakan kepada petugas untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Karena kasih-Nya